Kitab Kejadian pasal 4 demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemak itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, lalu mukanya merah. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu merah? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah berbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, berbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanah. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat engkau. Engkau mempala aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, orang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian saudara-saudara bacaan Alkitab. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Haleluya. Kain dan Habel adalah kisah klasik dua anak dari nenek moyang Israel. Dari sekolah dulu kita tahu cerita itu, sampai gede kita tahu cerita itu. Ketika tua orang bikin tafsiran sendiri bahwa katanya manusia itu harus vegetarian. Ngomong kosong, saya tafsiran seperti itu nggak ada hubungannya. Ini tentang orang yang makan daging. Kalau mau pakai makan daging, nggak usah pakai ayam. Jadi ini cuma cerita yang berbeda tentang persekutuan dua anak manusia. Kisah klasik ini adalah tentang pembunuhan kakak kepada adiknya, Kain kepada Habel. Pembunuhan tersebut disebabkan oleh karena Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Lalu Kain panas hati. Bermula dari kita tidak tahu kepada siapa Kain panas hati. Kalau kepada Tuhan memang beralasan, atau kepada Habel
Yang jelas kita juga tidak tahu mengapa Tuhan tidak menerima persembahan lain. Jangan cari-cari perkara tafsiran sendiri karena ini karena itu, nggak ada di Alkitab. Kenapa alasan kenapa Tuhan tidak menerima persembahan lain? Waktu saya anak-anak dulu saya bilang karena asal ngapain nengok-nengok maksudnya sampai lurus-lurus cari-cari ke Alkitab nggak laku gitu ya. Jadi saudara boleh cari lah kalau kamu lumayan buat saya. Alkitab tidak menginformasikan. Kita juga tidak tahu bagaimana peran Adam dan istrinya sebagai orang tua dalam mendidik kedua anak mereka. Kok bisa kedua anak itu berkelahi sampai bunuh-bunuhan? Yang kita tahu Kain akhirnya membunuh Abel karena ia sakit hati. Tragis. Saudara-saudara, di tanah air kita tidak sedikit kasus pembunuhan dengan berbagai bentuk. Misalnya ada orang membunuh dengan mematikan hidup jasmani seseorang. Ini bentuk paling gamblang. Seorang menembak, menusuk atau menyiksa orang lain hingga tewas. Pembunuhnya sendiri seringkali menganggap nyawa orang tidak terlalu berharga. Main gebok dari kanan. Dan ini banyak turunan yang saudara-saudara. Kalau kita tidak terlalu menghargai nyawa manusia, secara tidak langsung kita juga membunuh, walaupun mungkin kita tidak melakukan penembakan atau penusukan atau penyiksaan. Kalau saudara-saudara melakukan keteroran misalnya bisa menyebabkan orang lain mati, nyawa orang lain hilang. Itu dengan kesengajaan membuang racun, bakar sampah yang berbahaya, orang lain bisa tewas. Yang kedua, membunuh dengan cara mematikan karir seseorang, bahkan karir anak cucunya. Kunci apa? Kelang keran rezekinya ditutup. Pembunuhan bentuk ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkuasa atau lebih kuat untuk melampiaskan hawa nafsunya, entah kepentingan politik, entah kepentingan kekuasaan, kepentingan yang lain-lain, termasuk kepentingan ekonomi, kepada orang yang lebih lemah atau dalam posisi yang lemah. Itu karirnya itu. Bangsa Indonesia punya sejarah seperti itu. Mungkin sampai sekarang kita masih mengalami dampak atau bahkan hal-hal yang baru, kasus baru dari bentuk pembunuhan karir seperti itu. Yang ketiga itu pembunuhan karakter. Jadi ini jenis pembunuhan terhadap karakter seseorang. Dibunuh. Orang gereja sering membunuh karakter orang. Orang Kristen tidak boleh marah-marah, orang Kristen harus sabar. Karena karakternya tidak sabar. Berbunuh. Karena repot, saudara, kalau seluruh dunia itu isi orang sabar, ada guru-guru, repot itu. Nah ini, tiga ini banyak kita alami. Nah, kisah Kain dan Abel mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi pemangsa sesama. Entah dalam bentuk apa, entah pembunuhan yang langsung, pembunuhan karir, pembunuhan karakter. Dapat menjadi pemangsa sesamanya hanya karena sakit hati. Itu sakit hati apa persoalan penting, parah sekali. Orang bisa dendam, melampiaskan amarahnya karena sakit hati. Namun Alkitab yang kita baca pada hari ini tidak berbicara tentang sakit hati stop. Tidak berbicara tentang sakit hati lalu melakukan pembalasan stop. Tidak. Alkitab hari ini berbicara tentang perlindungan Allah melampaui hawa nafsu manusia. Sakit hati itu manusiawi. Dendam itu manusiawi. Membalas itu manusiawi. Hewan gak pernah membalas. Hewan itu gak pernah membalas dendam. Saudara
dendam, nggak pernah melampiaskan amarah. Tapi manusia yang bisa sakit hati lalu melampiaskan amarah. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa perlindungan Allah untuk melampaui sikap atau karakter manusia ini. Tuhan Allah memberikan kemampuan bagi manusia untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu dan mengatur rasa marah. Nah, kalau hewan nggak bisa mengatur rasa marah, mungkin seumur hidup baru sekali, hanya sekali hewan bisa marah. Cuma semua hewan marah seumur hidup. Ada hewan tertentu karena situasi tertentu dia marah. Yang tadi dia jinak, karena dia marah. Nggak bisa dikendalikan, nggak bisa mengatur sendiri. Hewan juga nggak tahu. Harus ada kuasa lain yang mengendalikan. Tapi manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan diri sendiri, untuk mengatur rasa marah. Tuhan Allah memberikan akal budi supaya manusia dapat memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Kesaksian penulis kitab Kejadian ketika Kain sedang gundah gulana, ketakutan dibunuh, dibalas. Nanti semua orang membunuh aku. Tapi kalau aku jalan, semua orang ada yang membunuh aku. Tetapi firman Tuhan menguatkan barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali. Artinya Kain yang karena situasi tertentu, karena tekanan tertentu, membunuh adiknya, dan suatu saat dia bisa dibalas oleh siapa. Namun Kain berada dalam perlindungan Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu lebih besar daripada hawa nafsu, daripada pembalasan manusia. Perlindungan Tuhan itu jauh lebih besar daripada penghukuman kepada manusia. Kain dihukum oleh Tuhan, tetapi perlindungan Tuhan atas Kain jauh lebih besar daripada hukuman. Maka ketika Kain protes, wah hukuman itu lebih besar daripada perbuatan, Tuhan bilang enggak, karena tidak ada seorang luput dari amarah Tuhan, dari hukuman Tuhan, kalau dia berani membunuh. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk Krismanto dan Yulia, boleh saudara-saudara tanya, aku lihat kepada orang-orang yang sudah kawin di sini, sudah kawin lebih dulu dari saudara-saudara. Bahwa tidak sedikit rumah tangga, suami istri, orang tua anak dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ngomong sendiri, dan hawa nafsu itu muncul karena kita ketemu terus. Suami istri itu ketemu terus. Coba kalau marah pada orang yang tidak pernah ketemu, sekali marah buat ketemu lagi. Tapi kepala suami istri pada keluarga tidak ketemu terus. Nah, hawa nafsu itu bisa hawa nafsu ngomong sendiri. Orang kalau lagi marah sama mendengarkan orang lain, tidak mau saling mendengarkan. Semua orang saling berteriak, semua orang mengeluarkan semua makhluk kebun binatang di bawah-bawah makhluk kebun binatang yang menjaman gajah, kapal gitu, anjing, babi, semua itu. Kadang-kadang juga semua orang menjadi asal, kalau kiri terbang, gelas terbang, semua terbang. KDRT, rasa dalam rumah tangga, itu semua karena hawa nafsu. Atau hawa nafsu terlalu mudah obral janji. Mungkin dia jangan mau diobralin janji.
Chris suka jangan mau kalau berani nanti sama dia. Nanti mau dimasakin lagi kayak gitu. Kalau udah ada makan nanti depan malah pernah. Nanti kalau pulang mau kok. Tunggu sampai pulang. Berarti nanti omnya obral janji, obral bohong, kawan anak rewel gitu. Kita obral. Bohongnya apa? Nanti beli mainan lebih enak, lebih bagus. Kalau belum tentu, ya kadang-kadang dibeli. Yang paling sering obral kebohongan itu saudara-saudara jemaat. Kalau anaknya lagi rewel, emaknya atau bapaknya langsung bilang, kalau lihat mereka, aku dimarahin mereka. Mereka nggak pernah marahin anak saudara-saudara. Kalau dia cuma nangis, cuma nakal, itu harus nakal. Kamu pendeta nangis lagi terus aja. Capek ya dia sendiri. Emaknya mau pendeta, ngomelin pendeta, takut polisi loh. Tipu aja. Bisa juga kita hawa nafsu menghabiskan waktu untuk bekerja sangat. Bekerja itu enak. Akhirnya orang-orang yang sudah bekerja itu asik, tapi kita terlibat hawa nafsu, terjerat hawa nafsu bekerja. Workaholic sampai kita lupa segala sesuatu. Lupa keluarga. Alasannya adalah kalau saya bekerja demi anak, saya bekerja demi keluarga. Ya kalau bekerja demi keluarga, ya kerjanya yang batasin. Kita juga bisa dikuasai hawa nafsu boros. Apa-apa dibeli, padahal tidak butuh. Jadi zaman sekarang orang hobi boros. Apa dibeli? Hawa nafsu bisa menjadikan rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya bubar. Begitu saja. Ada banyak alasan kita untuk memupuk dan memelihara hawa nafsu. Mungkin kita lelah, mungkin tidak dihargai, merasa tidak dihargai, asik menyibukkan diri dengan ini itu, pusing, bete, jenuh, dan sebagainya. Namun Krismanto dan Lydia dan setiap keluarga yang hadir di sini, firman Tuhan mengajarkan seberapa beralasan kita memupuk dan melampiaskan hawa nafsu manusiawi. Firman Tuhan justru mengatakan bahwa perlindungan Allah jauh lebih besar daripada hawa nafsu. Jadi kalau marah dari hawa nafsu, kendalikan. Biarin berteriak, biarin menenangkan diri. Tetapi jangan melakukan kesalahan yang lain. Manusia dapat mengatakan bahwa ia dikuasai oleh hawa nafsu, tidak berdaya dengan hawa nafsu. Namun perlindungan Allah jauh lebih besar dan kuat daripada. Jadi Krismanto dan Lydia tidak ada rumah tangga yang tidak ada rahmat. Mudah-mudahan selama pacaran saudara berdua pernah ribut atau pernah diam-diaman, pernah marah, jadi tahu. Nanti kalau sudah kawin juga baru tahu marah dan pasangan kita itu bisa seperti ini. Tapi ingat, kendalikan hawa nafsu. Pilih ada hawa nafsu dan perlindungan Allah. Pilihlah perlindungan Allah yang akan melihara kehidupan. Jadi ingatlah untuk tetap berpegang pada perlindungan Allah ketika kita lupa diri. Amin.